Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Ketut Chandrayani dengan NIM 2111031193. Perkenalkan, nama saya Kadek Tediwan Suryawan dengan NIM 2111031296. Perkenalkan, saya Ketut Arini dengan NIM 2111031067. Perkenalkan, saya Komang Mirayani dengan NIM 2111031116. Perkenalkan, saya Katarina Nimade Sonia Putri Wulandari dengan NIM 2111031077. Perkenalkan, nama saya Kadek Suyarta dengan NIM 2111031215. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai skenario pembelajaran dengan muatan PPKN. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Wah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi datang lebih awal ke sekolah? Paling awal ke sekolah. Ayo angkat tangannya. Wah, Chandra tadi datang paling pagi ya ke sekolah ya. Tepuk tangan dulu untuk Chandra. Nah, karena tadi Chandra datang paling awal ke sekolah, Ibu akan menyuruh Chandra untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo Chandra, dipersilahkan. Baik teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini, Chandra, Sonia, Hadir, Bu. Teddy. Wah, jadi sekarang sudah hadir ya semuanya ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kalian harus mempersiapkan buku dan juga alat tulis kalian. Siapkan dulu, keluarkan bukunya. Alat tulisnya sudah? Nah, anak-anak, sepertinya Ibu lihat kalian ini loyo sekali ya, tidak semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Ayo kita tepuk PPK dulu. Siapa yang bisa memimpin tepuk PPK? Ayo, Bu. Ayo, Chandra duluan ya. Baik teman-teman, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, karena sudah selesai tepuk PPK, sekarang kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila untuk menambah semangat nasionalis kita. Ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ibu akan mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran? Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah bersemangat dalam bernyanyi dan tepuk PPK, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Di rumah kalian, apakah orang tua kalian pernah mengajak kalian untuk bercerita di rumah? Pernah, Bu. Siapa yang orang tuanya pernah bercerita di rumah? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ayo, sekarang siapa yang bisa bercerita? Orang tuanya bercerita apa sih di rumah? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Yuk, ayo silakan hari ini. Ibu saya pernah cerita, Bu. Waktu kecil tuh pernah bertengkar sama adiknya. Waduh, ayo Sonia bagaimana? Kalau ibu saya dulu juga pernah bercerita kalau dia waktu kecil itu dia tuh nakal sekali di rumah, Bu. Waduh, nah contoh yang tadi diberikan oleh Arini sama Sonia itu merupakan contoh sikap tidak rukun ya di rumah ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu hidup
mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui bagaimana sih hidup rukun itu, apa hidup rukun itu, dan cara kalian nanti untuk menerapkan hidup rukun. Bagaimana? Sudah paham? Nah, karena kalian sudah paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengenai hidup rukun di keluarga. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua, siapa saja sih anggota keluarga kalian di rumah? Yang mau jawab, silakan kakak-kakaknya. Saya Bu. Sonia, Kalau di rumah saya ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan juga 2 adik saya. kira-kira Sonia saat di rumah sama kakaknya pernah bertengkar tidak? Oh, sama kakaknya nggak pernah Bu. Tidak pernah? Iya. Bagus ya Sonia. Kalau Teddy bagaimana? Pernah Bu bertengkar diperebutkan makanan. Terus Teddy setelah bertengkar itu minta maaf nggak? Enggak. Nah, perlu kalian ketahui, sikap Sonia dan Teddy bersama kakaknya itu merupakan salah satu cerminan dari hidup rukun. Nah, hidup rukun itu merupakan sikap menjaga hubungan baik antar sesama, dan hidup rukun ini berarti kalian saling menghormati, saling menyayangi, untuk menjauhi perselisihan atau pertengkaran. Nah, sekarang Ibu akan bacakan teks cerita ini, kalian dengarkan dengan baik ya. Hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah. Misalnya, Udin membantu kakaknya merapikan buku. Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita. Nah, setelah Ibu bacakan teks cerita ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab akan Ibu berikan nilai tambahan. Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama kakak perempuan Udin? Saya Bu. Ya, Sonia. Mutiara Bu. Benar atau salah? Oke, benar ya jawabannya Sonia. Berikan tepuk tangan kepada Sonia. Oke, aku lanjutkan ke pertanyaan kedua. Untuk menjaga kerukunan di rumah, apa yang dilakukan Udin? Saya Bu, Ya, Pak. membantu kakaknya bersih-bersih lanjutkan buku Bu. Bagaimana? Apakah jawaban Arta benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Arta. Nah, selanjutnya Ibu memiliki lagu. Siapa yang tahu lagu dengan judul Sayang Semuanya? Saya Bu. Apa hari ini tahu? Tahu. Mau mimpin teman-temannya tidak? Mau, Bu. Oke, lagu ini akan dipimpin hari ini ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Saya hitung tiga. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Tangan. Nah, anak-anak, lagu tadi mencerminkan bagaimana hidup rukun di keluarga. Nah, jadi hidup rukun itu perlu penting untuk kita terapkan di rumah karena dapat menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Manfaat hidup rukun ini dapat menciptakan rasa aman dan damai di kehidupan kalian, dan kehidupan kalian akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi materi hari ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Kelompoknya itu bersama teman sebangku kalian ya. Ya Bu. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKP. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Hidup Rukun. Ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu pengertiannya, apa itu tujuan dari hidup rukun, apa itu manfaat dari hidup rukun. Kalian sudah mengerti pembelajarannya? Sudah. Benar.
anak sudah ngerti. Ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan pembelajaran kita akan membentuk sebuah kelompok dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu buat dan Ibu rancang untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kelompoknya bisa diambil dari teman sebangkunya. Sudah tahu teman sebangkunya? Sudah, Bu. Iya, benar. Oke, untuk panduan dari pengerjaan LKPD-nya, kalian bisa lihat LKPD-nya dari sini? Bisa. Nah, untuk pengerjaannya, kalian kan sudah tahu bagaimana itu hidup yang tidak rukun, hidup yang rukun. Seperti itu yang akan kita kerjakan dalam LKPD ini. Kalian bisa lihat, misalnya nomor 1, kalian lihat apakah ini hidup yang rukun atau tidak rukun. Bisa kalian centang, oh ini kakak dan adik yang bertengkar, artinya misalnya hidup yang tidak rukun, kalian centang di sana gitu. Nanti kalian kerjakan bersama teman di bangkunya, selama bangkunya, dan kalian kerjakan dengan baik LKPD yang Ibu berikan. Oke anak-anak, jadi setelah Ibu jelaskan tadi isi dari LKPD-nya, kalian sudah mengerti cara pengerjaannya? Sudah, Ibu. Ya, sudah mengerti. Sekarang Ibu bagikan dan silakan dikerjakan dengan teman sesama kelompoknya. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu berikan waktu 15 menit, kalian bisa kerjakan sebaik mungkin supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana anak? Gimana LKPD-nya suka atau enggak? Sudah, Ibu. Udah selesai? Sudah. Coba Ibu lihat ya, bisa dikumpulkan. Wah, pinter-pinter banget ya anak Ibu. Semua bisa mengerjakan dengan baik. Semuanya udah kerja? Sudah. Ada yang nggak mau ikut kerja? Nggak ada. Ya, pinter-pinter. Semua tidak mengerti ya pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada proses pembelajaran selanjutnya, oke? Tadi kita sudah belajar apa saja? Hidup Rukun. Hidup rukun di mana? Di rumah. Ada manfaatnya nggak hidup rukun itu? Ada. Banyak ya manfaat. Terus apa lagi? Tujuannya, Bu. Ya tujuan dari hidup Rukun. di Di rumah. Bagaimana, sudah paham dengan pembelajaran tadi? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Yakin? Yakin. Di sini Ibu memiliki 5 pertanyaan, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Ini sekarang Ibu bagikan. Cara mengerjakannya itu disilang. Mana yang pilihan yang tepat? Canda. Sonia. Ya. Dan akan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Ibu yang nomor 2 nya Kak. Mana? Kasih Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, ini ya. Wah, Ibu lihat semua jawabannya benar. Ibu menginstruksikan bahwa anak-anak sudah paham dengan materi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Yakin menyenangkan? Yakin. Bagian apanya? Nyanyi. Ada nyanyi. Lagi yang lain? Bagian apanya? Tepuk. Tepuk apa tadi? Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Tidak ada yang senang di bagian LKPD? Ada yang senang? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Senang, Ibu. Wah, semua senang di bagian LKPD juga ya. Terima kasih banyak. Anak-anak sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pembekalan minggu depan, Ibu minta lihat halaman 8. Lihat halaman 8, di sana ada tugas. Itu dikerjakan di rumah bersama orang tua atau bersama kakaknya ya anak-anak. Ya, Ya Ibu. Ibu. Dan pelajari hidup rukun di sekolah untuk persiapan minggu depan, pembelajaran minggu depan. Baik, karena anak-anak sudah semangat, mari kita tepuk hebat. Karena anak-anak sudah hebat. Tepuk hebatnya itu bisa lihat Ibu ya. Tepuk hebat. Saya hebat.
kompetensi inti atau KI. Yang pertama itu ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu ada memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga. Yang ketiga itu ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau dalam bentuk mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya ini berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat itu ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adapun kompetisi dasar atau KD dalam PPKN. Yang pertama ada mencermati makna keberagaman karakteristik individu di rumah. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetisi. Yang pertama itu ada memahami posisi dan nama anggota keluarga di rumah dengan benar. Yang kedua memahami keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin dengan benar. Yang ketiga itu ada menentukan karakter setiap individu di rumah dengan jujur. Dan yang terakhir ada menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran atau hobi dengan percaya diri. Dan yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan posisi dan nama anggota keluarga di rumah dengan benar. Yang kedua itu dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin dengan benar. Yang ketiga itu ada dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menentukan karakter setiap individu di rumah dengan jujur. Dan yang terakhir, dengan membaca teks tentang keluarga Udin, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran atau hobi dengan percaya diri. Selanjutnya ada karakter siswa yang diharapkan. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang terakhir ada integritas. Nah setelah itu yang F yaitu materi pembelajaran. Yang pertama teks cerita keluarga Udin, dan yang kedua teks lagu Oh Ibu dan Ayah. Nah selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu yang kami gunakan yaitu yang pertama pendekatan saintifik, dan modelnya yaitu model kooperatif. Dan yang terakhir ada metode yang kami gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. Dan selanjutnya yaitu ada media, alat, sumber pembelajaran. Nah yang pertama teks lagu Sayang Semuanya, yang kedua teks cerita keluarga Udin dan Udin kakaknya, yang ketiga buku siswa tema 1 kelas 2, yang keempat buku guru tema 1 kelas 2, dan yang kelima slide PowerPoint materi tentang hidup rukun, yang keenam lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir yaitu ada video pembelajaran.